Di tengah dunia dengan penuh kejahatan dan ketidakpastian ini, mungkinkah kita boleh hidup penuh dengan damai sejahtera? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah tiba pada pelajaran ke-10 tentang Injil Yohanes. Video pembelajaran ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, Anda bisa mengunduh ebook Inverse yang tersedia dalam link yang ada di deskripsi video ini. Dan kita akan berdiskusi dengan topik pesan perpisahan dari Yohanes 14 sampai 17. Dan saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Victor, Kak Kevin, dan juga Bang Jordan. Shalom. Shalom. Sudah siap untuk diskusi kali ini? Siap. Baik, Kak Kevin boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kirimkanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami apa yang Kau ingin pesankan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran pekan ini terdiri dari 4 pasal ya. Untuk itu kami berharap sahabat Inverse sekalian boleh membacanya secara pribadi secara lengkap. Kami akan membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku
ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Baik, kita sudah melihat ini pesan perpisahan Yesus ya yang sangat mendalam dan penuh makna. Dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, yang pertama itu janganlah gelisah hatimu. Dan di ayat 16-18 pun Yesus memperkenalkan Roh Kudus sebagai sang penolong, penghibur gitu ya, yang akan menyertai para murid ini setelah Yesus pergi. Pak Pendeta, kenapa Yesus memilih untuk memulai pesan perpisahannya ya dengan tema penghiburan seperti ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Alicia. Tentu sesuai dengan topik pelajaran pekan ini adalah perpisahan, pesan perpisahan. Kita bisa tahu, membayangkan suasana seorang sahabat yang akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Posisi ini dirasakan oleh Yesus Kristus, bukan hanya sebagai sahabat, dia juga sebagai Bapa, dia sebagai guru. Bahkan lebih daripada itu, dia sangat tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan murid-muridnya ini. Dia ingin membuat satu jaminan kepastian bahwa kamu akan baik-baik saja. Bila engkau mau mengikuti apa yang akan dikerjakan Roh Kudus itu dalam dirimu. Tidak perlu takut akan hal-hal yang buruk yang akan terjadi, peperangan, kesulitan hidup, penganiayaan, dan segala hal yang Yesus sudah ajarkan dan sampaikan kepada murid-muridnya jauh-jauh hari. Nah, pesan perpisahan ini menjadi hal yang penting bagi murid-muridnya, karena Yesus tahu murid-muridnya ini masih banyak yang belum paham dengan sungguh-sungguh akan misi Yesus Kristus di dunia ini. Belum paham betapa mengasihinya Yesus kepada mereka, sehingga dia katakan, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Bahkan di ayat yang lain kita bisa tahu Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini pesan yang pasti. Artinya Yesus tidak akan membiarkan mereka, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya ini sendirian menjalani kehidupan setelah tidak lagi bersama dengan Yesus secara fisiknya. I see. Dan kalau kita ke pasal selanjutnya ya, dalam pelajaran pekan ini ya Pak Pendeta dan Ko Kevin, Bang Jordan, di Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus itu berbicara tentang pokok anggur dan ranting. Menurut Ko Kevin dan Bang Jordan, apa artinya tinggal di dalam Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa hubungannya dengan Yohanes 16 ayat 33 yang mengatakan bahwa kita akan menghadapi kesulitan dunia, tetapi Dia telah mengalahkan dunia. Karena bagi orang muda ini kita tuh skeptis, apa mungkin emangnya bisa kita mengalahkan dunia hanya dengan tinggal di dalam Kristus gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memahami bahwa tinggal di dalam Kristus ini bukan hanya sekedar mantra rohani yang jika diucapkan itu kita itu kalau kita tinggal dalam Kristus kita akan berbuat banyak, kita juga bisa berbuat apa saja, terus bisa kita minta apapun akan dikabulkan, seperti hanya mantra gitu ya. Tetapi ini benar-benar adalah petunjuk praktis atau praktikal ya, yang harus dilakukan oleh setiap pengikut Kristus untuk mengalahkan dunia. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya tema yang agak berulang sepanjang kuartal ini ya. Kita dari awal kita dibilang bahwa Yesus itu adalah firman. Di Yohanes 6:56 Yesus bilang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini konsep yang berulang-ulang kita temui. Jadi Yesus ingin menekankan pentingnya tuh kita berada di dalam firman-Nya Tuhan. Kita makan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita lihat bahkan di Alkitab di pasal yang di buku yang lain, Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu di ayat 2 ayat setelahnya di ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi janji yang Tuhan mau kasih ke kita, bahwa kalau kita bisa, kita ada jaminan gitu, bahwa kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita bisa memperoleh hidup yang berkemenangan. Dan ya darah Yesus juga ada jaminan bahwa kita kalaupun kita jatuh, bahwa ada pengampunan yang akan diberikan kepada kita. Jadi mungkin itu jaminan bagi kita untuk bisa mengalahkan dunia. Amin. Oke, jadi tadi kan dibahas bahwa mungkin gak sih kita bisa mengalahkan dunia gitu. Dan kita perlu juga tahu apa sih arti mengalahkan dunia. Tentu yang Yesus maksudkan di sini mengalahkan dunia itu bukan conquer the world, udah kayak kita apa ya, menjadi penguasa dunia atau kita menjadi seseorang yang powerful, bukan seperti itu. Kita tahu dunia yang dimaksudkan Yesus ini adalah sebenarnya dosa gitu. Ya kan? Oleh karena itu tadi seperti yang dibilang sama Bro Kevin bahwa
Yang bisa dan yang sudah mengalahkan dosa itu hanya Yesus. Tadi kan pertanyaan terus bagaimana cara praktikal kita sebagai anak-anak muda ya, dengan di dunia penuh dosa ini, dengan pencobaan dan godaan yang begitu luar biasa di sekeliling kita. Caranya satu-satunya kita untuk bisa mengalahkan dosa ya kita harus benar-benar hubungan yang intens dengan yang sudah mengalahkan dosa itu. Jangan cari sumber kemana-mana lagi gitu, apalagi mengandalkan diri sendiri gitu kan. Nah, caranya bagaimana hubungan yang intens, saya kira ini sudah sangat praktikal gitu ya. Kelihatan bagaimana hidup kita, pagi-pagi kita ngapain, malam-malam kita ngapain, apakah kita terlalu sibuk dengan dunia ini, bukannya mengalahkan dunia malah bekerja sama dengan dunia jatuhnya gitu ya, tapi ataukah kita sibuk berhubungan dengan yang sudah mengalahkan dunia sehingga itu dapat menolong kita untuk mengalahkan dosa itu. Oke, I see. Kalau kita lihat ke Yohanes 17 ya. Ini kalau di Injil lain kita melihat catatan tentang Yesus pergi berdoa menjelang disalib. Yohanes sebagai orang yang dekat dengan Yesus ini mencatat apa sebenarnya isi dari doa Yesus di Taman Getsemani. Dan kalau kita lihat poin yang diulang-ulang ya di sini adalah Yesus berdoa tentang kesatuan, unity. Gitu. Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya, tapi dalam Yohanes juga kita bisa lihat bahwa Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Menurut Pak Pendeta Bang Jordan dan Ko Kevin, bagaimana orang muda di era yang begitu individualis gitu ya, self-centered, mungkin karena tadi seperti yang Bang Jordan bilang, tidak bersekongkol dengan dunia ya, bahkan bersekongkol dengan dunia, makanya kita tidak mempunyai karakter Tuhan dan akhirnya menjadi self-centered, individualis. Di era sekarang yang seperti itu, bagaimana kita itu bisa menjadi jawaban dari doa Yesus untuk bersatu dengan orang-orang percaya lainnya? Terima kasih Kak Alicia. Jadi kalau kita masuk ke pasal 17 ini, pelajaran kita juga memberikan satu informasi bahwa ini adalah doa Yesus yang paling terpanjang dicatat dalam Alkitab. Pasal 17 itu pasal yang paling terindah dari setiap ayat-ayat yang selama ini kita baca, karena itu berisi doa Tuhan Yesus. Jarang-jarang kita membaca doa Yesus yang ditulis secara langsung seperti dalam Yohanes pasal 17 ini. Tapi tadi Kak Alicia sudah sebut bahwa yang diulang-ulang adalah supaya mereka tetap dalam satu kesatuan. Bukan bersatu seperti partai politik dalam dunia ya, tapi dia selalu hubungkan supaya mereka mengenal aku, kesatuan hati mereka mengenal aku dan mengenal Bapa yang telah mengutus aku. Jadi ruang lingkupnya tetap adalah konsisten, kesatuan di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca dalam pelajaran pasal 17 ini, satu yang ditekankan, satu kesatuan yang dimaksud itu digambarkan adalah bahwa kamu harus keluar dari situasi dunia ini. Artinya apa kembali? Kamu harus melayani satu dengan yang lain. Jadi yang dikikis di sana adalah egoisme tidak ada di sana. Kemudian memikirkan diri sendiri yang selalu yang Kak Alicia sebut tadi. Dunia kita sekarang ini melahirkan generasi yang hanya memikirkan diri sendiri, ya, melayani diri sendiri. Dipanggil menjadi murid Yesus, kita harus menjadi orang yang melayani sesama, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Nah, orang-orang muda apa yang mau dibuat sekarang? Lihat sekitar kita sekarang. Lihat teman-teman kita. Adakah orang-orang yang terpanggil untuk memikirkan orang lain, memikirkan keselamatan orang lain? Untuk inilah panggilan Yesus. Mereka bersatu itu tujuannya untuk juga melayani satu dengan yang lain. Jauhkan dari hal-hal yang pemikiran hanya untuk diri. Semua yang mengurusi, yang mengarahkan pikiran kita kepada diri, menyombongkan diri, melayani diri, itu datang dari si jahat. Kita harus singkirkan itu. Itu doa Yesus Kristus. Karena dia tahu murid-muridnya ini nanti setelah saya pergi, dia lihat mereka akan tercerai-berai, ambil jalan masing-masing, ambil hidup masing-masing. Jangan. Kamu harus bersatu dan harus saling melayani. Itu juga yang harus kita gunakan sekarang, momen ini, momentum yang tepat di dunia ini. Mari kita saling melayani supaya kita semakin kuat dalam Kristus. Orang yang saling melayani akan selalu bersatu dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Iya, karena memang pelayanan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada persatuan dari orang yang mau melayaninya. Ya, kita sudah banyak sekali melihat itu. Mau itu gereja kah atau komunitas atau apapun itu, kalau yang mau melayani ini tidak bersatu, pasti pelayanannya akan susah untuk jalan. Begitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya bersatu?
dalam pelajaran kita dibilang harus ada menerima pengudusan dulu. Pengudusan akan menuntun kepada kerendahan hati. Maka kerendahan hati akan menuntun kepada persatuan. Dari persatuan inilah baru pelayanan itu akan sangat berjalan dengan sangat luar biasa. Amin. Dan mungkin satu ayat terakhir di 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, Tuhan ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, itulah kunci. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita masih suka kegelapan, ya kita akan bisa bersatu. Amin. Amin. Baik, sahabat Universe, kita sudah melihat 3 poin penting dari ayat pasal-pasal ini, di mana kita harus kudus, kita harus berjalan dalam terang. Maukah Anda memilihnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Universe untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Oke, Yesus dalam Yohanes 17 ayat 15 itu berdoa bahwa Ia tidak meminta agar Bapa mengambil murid-muridnya dari dunia, tetapi walaupun mereka tetap di dunia, mereka tetap dilindungi dari yang jahat gitu ya. Menurut Bang Jordan, Ko Kevin, dan Pendeta, hal apa saja yang bisa kita lihat sebagai suatu tindakan perlindungan Tuhan kepada orang-orang muda dari yang jahat ini? Dalam hal apa Tuhan melindungi orang muda dari dunia? Iya, sekali lagi ya, bahwa tadi kita sudah membahas bahwa memang begitu banyak hal yang kita hadapi, apalagi orang muda di dunia ini dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam pencobaan, tidak mengenal umur, mau dari kecil mau sampai tua, mau dimanapun, mau di sekolah, mau di kantor, mau di tempat usaha, dimanapun itu pasti yang namanya godaan, pencobaan itu pasti akan ada, gitu kan. Dan memang betul-betul setan itu akan menargetkan supaya bagaimana caranya supaya dia tahu bagaimana caranya supaya misi Kristus itu tidak tercapai di dunia ini adalah dengan menghancurkan orang-orang yang seharusnya menjalankan misi itu. Itu adalah cara yang benar-benar dilakukan setan, dan itu bukan hanya diserang dengan hal-hal yang mengerikan saja. Seperti zaman dulu kan kita tahu bahwa awal-awal gereja mula-mula mereka itu banyak sekali dilakukan penyerangan agar mereka berhenti untuk menjalankan misi Kristus. Tetapi kan zaman sekarang sudah berubah. Justru yang diberikan itu adalah semuanya yang enak-enak, semuanya indah-indah, yang nyaman-nyaman, yang sama, ujung-ujungnya sama, endingnya sama, untuk membuat orang itu agar tidak melakukan misi Kristus selama di dunia ini. Oleh karena itu,
Tuhan tidak menjanjikan bahwa oke, kamu aku tarik aja semua dari dunia sama seperti Henok, Elia dan Musa agar semua kamu aman, sudah kamu ke surga aja sekarang, bukan. Tetapi yang diberikan janji Tuhan adalah bagaimana supaya Tuhan ini memberikan pengawalan, supaya Tuhan bisa memberikan perlindungan bagi kita semua yang akan menjalankan misi Kristus ini. Dan itu semua tidak bisa kita terima kalau kita tidak percaya gitu. Kadang-kadang kita sudah menghadapi pencobaan, kadang-kadang sudah menghadapi godaan, tetapi kita tidak percaya bahwa kita sebenarnya bisa mampu kok, walaupun kita tidak menerima godaan atau pencobaan itu. Terkadang-kadang masalah kita ini adalah kita takut gitu. Kita takut bahwa kalau saya tidak mencobain ya, kalau zaman sekarang kalau ada cobaan cobain aja gitu kan. Kalau kita tidak mencobai, kita akan mendapatkan sebuah hal yang impact ke hidup kita. Itu ketakutan, entah kita bisa ditendang dari komunitas kita, entah kita bisa dikucilkan segala macam. Oleh karena itu perlunya dalam Yohanes 17 ayat 15 ini janji Tuhan bahwa kalaupun ada pencobaan, kalaupun ada godaan, kalaupun ada dosa-dosa yang sudah mengintai kita, setan mengintai kita, udah percaya, stand firm aja gitu. Stand firm aja bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan pertolongan dan memberikan tameng di depan kita, asal kita mau aja gitu. Amin. Jadi Tuhan bantu kita juga ya, pastinya melalui firman-Nya ya. Kalau kita pelajari firman-Nya itu isinya janji-janji Tuhan yang kita bisa pilih untuk percaya, atau kita bisa pilih untuk ya saya kayak lebih percaya sama cara saya sendiri gitu kan. Lebih percaya TikTok. Lebih percaya ya entah pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain ya kan. Ketimbang apa yang Tuhan sudah berikan lewat firman-Nya. Jadi itu sebenarnya ya kita yang bisa pilih gitu antara kita mau percaya firman Tuhan atau percaya sama jalan saya. Selain itu Tuhan juga kirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita gitu kan. Kalau kita udah belajar firman Tuhan, kita ketika cobaan itu datang ya Roh Kudus ingatkan kita, kamu harus seperti ini ya kan. Tapi balik lagi kita punya pilihan, kita mau ikut itu atau kita mau ikut jalan saya sendiri. Gitu. Oke, jadi ini hal yang menarik sebenarnya. Orang-orang muda kita mungkin berpikir Tuhan akan menjaga kita dari hal-hal yang kelihatan secara nyata ya, kepelisiran, hidup, mabuk-mabukan dan segala macam yang lain. Tuhan akan, bukan. Ketika orang-orang muda merasa baik-baik saja tapi tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani, ini sudah menjadi bahaya sebenarnya. Mereka berpikir, saya bukan pencuri, saya bukan perampok, saya bukan pembunuh, saya bukan orang yang kasar. Kan melakukan dosa besar. Tidak. Begitu mereka merasa baik-baik saja dengan keadaannya, tapi tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan, tidak ada waktu untuk hal-hal yang rohani, ini sudah dalam keadaan bahaya. Nah, itu sebabnya Kak Kevin tadi sudah sebut di awal. Dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau orang-orang muda terus tekun belajar firman Tuhan, tertarik dengan pelajaran rohani, begitulah cara Tuhan menjaga mereka. Bukan dengan pedang, bukan dengan benteng, bukan dengan bangunan-bangunan megah. Itu nggak disangkar gitu ya Pak Pendeta. Bukan dikurung. Tapi ketika mereka berada di dunia, tetapi hati mereka tetap fokus kepada Kristus dan mencintai hal-hal yang rohani. Begitulah mereka akan tetap dijaga. Mereka akan mengalami penganiayaan, tapi mereka akan tetap setia kepada Kristus. Itu ya cara Tuhan menjaga mereka. Baik. Dengan cara Tuhan menjaga kita ini, kita bisa lihat lagi di pasal 14, kembali ke awal, yaitu Yesus mengulangi beberapa kali kata jangan gelisah ya, di ayat 1, di ayat 27. Yesus juga mengatakan bahwa Ia akan memberikan damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Apakah damai sejahtera ini adalah pemberian anugerah cuma-cuma dari Yesus, atau we need to work for it, atau kita harus melakukan sesuatu untuk memperolehnya gitu? Hal praktis apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi kegelisahan, dan gantinya itu kita memiliki damai sejahtera nih kok Kevin, Pendeta, dan Bang Jordan, walau kita ini lagi tengah-tengah pencobaan. Ya, jadi kalau dibilang kita apakah kita harus bekerja, enggak, karena Tuhan Yesus bilang damai sejahtera aku berikan kepadamu gitu kan. Coba pertanyaannya seperti setiap pemberian yang orang kasih ke kita bisa pilih untuk terima, tidak. atau kita bisa pilih untuk tolak gitu kan. Saya nggak mau, saya nggak perlu, atau mungkin saya merasa ya saya nggak perlu gitu kan. Misalnya diambil tapi ya
banyak juga orang kasih saya hadiah tapi saya nggak pernah buka gitu misalnya kan di rumah. Itu bisa aja terjadi juga dengan pemberian yang Yesus memberikan kepada kita. Jadi apakah kita mau terima dan apakah kita mau gunakan apa yang Yesus kasih itu? Karena kalau misalnya kita mau kasih gunakan ya, kalau kita mau gunakan ya pastinya itu janji Tuhan pasti akan terjadi. Oke. Iya, memang damai sejahtera itu akan kita terima. Misalnya ada pencobaan kan begini ya, kita dihadapkan pada suatu pencobaan, pilihan yang sulit begitu kan. Contoh lah, ada tawaran pekerjaan tapi hari Sabat begitu contohnya, misalnya begitu. Kita dihadapkan ke sana, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang real kalau memang kita mau bertahan. Jadi saya ulang lagi tadi komentar saya nih. Kalau kita mau bertahan untuk stand firm, gitu, baru nanti Tuhan akan berikan. It's okay Jordan gitu kan, it's okay Alicia, kamu memang sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan itu, tapi tenang aja, kamu akan diberikan damai. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk ya udahlah, udah kepepet finansial, bagaimana, kemudian kekhawatiran menyelimuti kita, ya udahlah gak apa-apa lah, melanggar prinsip sedikit, yang penting hidupku damai. Jadinya kita akan memilih untuk menciptakan damai tapi dengan cara kita sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau untuk bertahan, kalau kata lagu kan, percayalah turut sabda Allah, gitu kan. Jadi kita percaya dulu, menurut, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti tidak akan membiarkan diri kita itu gusar. Pasti kedamaian sejahtera itu pasti akan otomatis diberikan Tuhan kepada kita. Oke, jadi itu respon kita menerima panggilan untuk kedamaian itu ya, Bang Jordan ya. Oke, jadi terima kasih Kak Kevin sama Kak Jordan. Jadi damai sejahtera di tengah-tengah pencobaan itu bagi anak-anak muda sekarang itu memang ini yang paling sekarang dirasakan, masalah kehidupan, pekerjaan, dan yang lebih bahaya lagi ini anak-anak muda kita ini masalah pasangan hidup. Jodoh. Oh, ya, gitu ya. Iya kan? Ini masalah general. Jujur saya belum sampai ke tahap itu Pak Pendeta. Jadi saya maksudnya begini, anak-anak muda kita harus kembali kepada kalimat pertama, jangan gelisah hati. Yakinlah bahwa Yesus sedang memperhatikan kita. Dia tidak biarkan kita sendirian menjalani hidup yang kita khawatirkan itu. Walau dia tak terlihat, tapi dia sedang memperhatikan kita. Dia sedang berusaha untuk merancang sesuatu yang baik untuk kita. Orang per orang Yesus lakukan itu. Jadi damai sejahtera ini adalah akan terlihat dari raut wajah, dari aktivitas sehari-hari, dari respon dia dalam hal rohani. Lihat orang-orang yang memiliki damai sejahtera itu, walaupun dia hidup dalam keadaan yang kita lihat secara manusia banyak ketidakpastian, kerumitan hidup, tapi dia tetap terlihat punya wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan sukacita, memandang kepada Yesus karena dia percaya Tuhanku masih terus mengamat-amati aku, melihatku, akan terus memperhatikanku. Jadi dia tidak perlu takut. Waktunya Tuhanlah yang terbaik untuk hal-hal seperti itu, pekerjaan, pasangan hidup, dan segala macam yang lain. Orang yang tidak damai sejahtera adalah dia menyerah. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Orang yang memiliki damai sejahtera, Tuhan, aku akan terus berjalan bersamamu sampai kapanpun. Amin. Itu dia. Dan kalau boleh aku tambahkan juga, Yesus memberikan Roh Kudus yang kalau katanya dalam terjemahan katanya itu adalah seorang penghibur, seorang teman. Jadi kita sahabat, jadi kita nggak usah takut kayak seakan-akan kita sendiri gitu. Karena seringkali kan nggak damai itu karena rasanya saya berjalan di dunia ini sendiri gitu kan. Padahal Tuhan udah janji bahwa akan ada yang jalan bersama kita. Amin. Baiklah, Sahabat Inverse, ini adalah salah satu episode favorit saya juga ya, karena jujur saya sebagai orang muda ini banyak banget takutnya kan. Dan untuk mengalami damai sejahtera ini adalah doa kita semuanya, dan kita semua berharap bahwa teman-teman Inverse, Sahabat Inverse boleh memiliki damai sejahtera yang lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Baik, kita sudah sampai pada akhir episode 10 Injil Yohanes, pesan perpisahan. Pak Pendeta, boleh kasih satu closing statement? Jangan gelisah hatimu di awal. Percayalah, Yesus akan melaksanakan apa yang dia janjikan. Dia selalu menepati janjinya. Dia katakan juga, aku akan menyertai kamu anak-anak muda, murid-muridku, sampai kepada akhir zaman. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetaplah berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Boleh tutup dalam doa Pak Pendeta? Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, kami percaya pelajaran yang sangat berharga pada pekan ini akan menolong kami untuk menjadi orang-orang muda yang memiliki kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita, dipenuhi komitmen melayani, dipenuhi kerinduan untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Berkati Kak Kevin, Kak Jordan, dan Kak Alicia yang sudah berbagi pengalaman dan firman Tuhan melalui kesaksian pada saat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang untuk boleh berbagi firman Tuhan. Inilah doa dan penyerahan kami Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Victor, Kak Terima Kevin, kasih. dan Bang Jordan, serta seluruh sahabat Infers yang telah bergabung bersama kami. Biarlah kita boleh bersedia mengizinkan Tuhan menggantikan kegelisahan kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Infers. Bye. Bye.